unsur-unsur pembangunan yang disusun oleh kelompok 2 yang diketuai oleh Restu Ananda, dan yang kedua oleh Monika Hajar, dan yang ketiga oleh Mom Fikri. Dan yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tujuan penulisan ini, yaitu yang pertama pengertian ekonomi pembangunan, yang kedua apa saja unsur-unsur ekonomi pembangunan, yang ketiga bagaimana unsur pembangunan di Indonesia. Ya, yang selanjutnya yaitu pengertian ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang fokus pada aktivitas bergerak dalam meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan hidup masyarakatnya. Dan yang selanjutnya yaitu, nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang unsur pembangunan, yaitu ada penduduk dan tenaga kerja. Tujuan pembangunan bagi penduduk dan tenaga kerja yaitu untuk meningkatkan pendapatan sosial dan ekonomi. Selain itu, peranan tenaga kerja dalam suatu negara juga sangatlah penting, serta menjadi faktor produksi yang mempengaruhi pendapatan nasional. Selanjutnya, di sini ada pengertian penduduk. Yang pertama, pengertian penduduk menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, yaitu semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Selain itu, ada juga pengertian penduduk menurut pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang warga negara Indonesia, yaitu penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Selain itu, ada juga pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2. Tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Serta menurut ILO, penduduk yaitu penduduk usia kerja yang berusia antara 15 sampai 64 tahun. Di sini ada tujuan pembangunan ketenagakerjaan, bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Tujuan pembangunan ketenagakerjaan yang pertama, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan mewujudkan kesejahteraan. Serta yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Di sini ada jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai kurang lebih 144 juta jiwa, di mana usia kerja yang paling banyak antara usia 25 sampai 29 tahun dengan jumlah 17 juta jiwa. Unsur kapital. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Elemen dalam pendefinisian kapitalis ada sistem, ada modal kapital, ada kepemilikan individu, proses produksi, komputasi, pasar bebas, investasi, dan profit. selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu unsur-unsur pembangunan sumber alam. Dan yang pertama, tidak dapat diganti atau inexhaustible natural resources, yaitu mencakup udara yang pertama, yang kedua energi, matahari, dan air.
Dan yang kedua yaitu dapat diganti atau diperbarui, dipelihara, meliputi air di danau, di laut, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu tidak dapat diganti, seperti sumber mineral, logam, minyak bumi, dan batu bara. Next, yang selanjutnya yaitu unsur teknologi wira swasta. Teknologi wira swasta adalah suatu perubahan dalam berbagai produksi yang nampak dalam teknik produksi yang ada. Perubahan teknologi dalam arti luasnya termasuk berbagai variasi dalam macam barang kapital, kualitas, guru atau organisasi dalam faktor-faktor produksi. Next, yang selanjutnya yaitu saya dijelaskan oleh Teh Manik. Di sini ada penyebaran teknologi wira swasta. Pemasaran dan penawaran produksi pada zaman sekarang akan lebih mudah karena dengan adanya teknologi. Tentu kita semua sudah menggunakan teknologi tersebut seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Line, atau Instagram. Fungsi teknologi wira swasta. Fungsi wira swasta dalam arti luas harus dapat diartikan dalam segala keadaan. Dapat dalam keadaan masyarakat kapitalis, sosialis, ataupun pembangunan ekonomi pada umumnya. Untuk kesimpulannya yaitu pembangunan ekonomi merupakan suatu cara memperluas pendapatan total maupun pendapatan per kapita dengan mempertimbangkan angka penambang, populasi yang diikuti oleh perubahan penting pada struktur ekonomi suatu negara, pemerataan pendapat untuk penduduk suatu negara. Itu kesimpulannya. Dan saran dari kami yaitu untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia, maka pemerintah harus memperhatikan beberapa aspek dalam pemerataan distribusi pendapatan terhadap masyarakat, menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan aspek lapangan pekerjaan agar meminimalisir pengangguran yang ada di suatu negara yaitu Indonesia. Oke, Cukup sekian presentasi kami hari ini. Berikut adalah data pustaka yang kami ambil untuk sumber-sumber presentasi kali ini. Nah, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.